penguatan kepada insan beriman di era Nabi. Nabi diberikan petunjuk oleh Allah. Ini yang akan dialami dalam berkehidupan. Ini pergantian masa tuh akan begini. Bahkan ada kalanya Allah ingin menguatkan keyakinan insan beriman supaya nggak ada ragu sedikit pun dengan memberikan pencerahan satu kejadian yang akan terjadi di masa depan, kisi-kisinya diberikan. Seperti misalnya pembukaan kota Mekah yang dibuka dengan damai, nggak ada pertempuran. Turun surah An-Nasr. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, itu kan turun sebelum terjadinya Fathu Mekah kan? Maka semua semakin semangat. Romawi ditaklukkan. Termasuk apa yang terjadi? Nabi pun memberikan tanabbu'at, berita-berita yang dibimbing oleh Allah. Nanti Mesir akan ditaklukkan. Ya, saya sih kalau nanti ada teman-teman di institusi pemerintahan atau di para politisi dan sebagainya, itu mesti belajar itu, yang muslim itu. Saya riset itu ada nanti bab-babnya sendiri itu. Itu kalau bisa dipelajari, diamalkan, itu Masya Allah. Jadi orang-orang yang paling bermartabat dan bermaslahat dimanapun dia ditempatkan itu. Ya, maka Nabi sampaikan kalau nanti Mesir ditaklukkan, maka hormati hak-hak rakyatnya. Termasuk yang Qibti, yang non-muslim di sini. Jangan sampai hilang rasa keadilan bagi mereka. Itu ada. Nabi menyampaikan jauh-jauh sebelum ya para sahabat bisa melakukan itu. Kata Nabi, Mesir akan ditaklukkan. Apalagi ini saya sudah sampaikan di catatan saya. Nanti bisa dilihat. Kata Nabi lagi, nanti Romawi dan Persia itu akan hancur imperiumnya, plus kekaisarannya. Dan gak akan balik. Disampaikan oleh beliau. Lalu apalagi? Umar nanti akan syahid. Setelah Umar syahid akan terbuka ada beberapa persoalan, pintu-pintu fitnah. Nanti Hudzaifah al-Yamani hadisnya. Utsman akan syahid, akan diuji dengan banyak sekali ujian-ujian, tapi berhasil dan masuk surga. Apalagi yang disampaikan Nabi? Di antaranya yang paling menarik adalah tentang wabah dan pandemi. Itu sudah ada. Dan itu dialog yang terjadi dengan istri beliau tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Saking dahsyatnya tentang bab ini, Al-Imam Ahmad bin Hanbal sampai menulis kitab, ya, satu kitab, dan di isi kitabnya itu ada bab khusus tentang wabah, tentang pandemi ini. Ya, itu nama kitabnya Al-Fath Rabbani fi Tartibil Musnad Ahmad ibnu Hanbal Asy-Syaibani. Ya, itu lengkap sekali. Kalau terjadi wabah, ini yang harus dilakukan. Ya, kalau nanti ada terjadi di satu tempat, yang di dalam situ jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Baru itu aja kan? Babnya banyak itu. Ya, saya waktu terjadi itu, Prof, izinnya, kita intens sekali. Saya mendatangi dua pihak yang paling utama untuk berdiskusi. Pertama, sewaktu masih Jakarta masih epicentrum, dan saya riset itu karena kami cinta Quran dan hadis, dan saya sangat meyakini tanpa ragu saya. Ini gitu, kalau ada peristiwa begini, kalau ada peristiwa, oh ini pasti nih ada solusinya di Quran, ada di hadis. Nggak mungkin ada kejadian kalau Allah nggak tetapkan dan nggak ada solusi. Nah, maka kalau Allah tetapkan, solusinya harus dari Allah kan? Maka kita cari di Quran, cari di hadis. Maka yang saya datangi pertama kali karena epicentrumnya di Jakarta, dulu Pak Anies masih jadi gubernur. 19 Maret 2020. Ya, saya selesai riset 18 Maret plus itu dengan tadi yang Prof Rashid sebutkan. Ya, ada satu jenis dari Qastul Hindi itu. Ada banyak jenis tuh ya. Jangan salah konsumsi itu. Ya, karena ada beberapa jenis, ada yang bisa meningkatkan libido, itu hati-hati itu, minum banyak pengen nikah lagi. Ada yang bisa menghilangkan sesak gitu, macam-macam. Makanya kita riset variannya, baru kemudian nanti itu disesuaikan dosisnya dan nanti jadi solusi tersendiri. 19 Maret itu saya ke Balai Kota. Saya diterima oleh beliau setengah 10, telat sedikit karena hadir di acara Mata Najwa. Beliau pakai jaket Persija, temani 3 orang, satu pakai topi, duduk tengah-tengah Usama, satu lagi ada pakai kacamata itu. Saya sampaikan dengan bagannya semua. Ini pandemi di Quran begini, di hadis seperti ini. Apapun jenisnya, apapun jenis wabahnya. Ya, ini kemungkinannya. Ada kemungkinan salah dari konsumsi makanan, ada kemungkinan salah dari perilaku, ada kemungkinan rekayasa. Kalau ada rekayasa, nasabnya ke sini nih. Tuh. Itu sebelum yang Bosman Wardigu macam-macam tuh bikin video itu. Itu kita sudah sampaikan itu. Ya, sampai kekinian kan ramai kan? Ya, secara tinjauan politik begini, tinjauan ekonomi begini dan sebagainya. Lalu saya sampaikan solusinya apa? Ini yang konsep yang kemudian dikenal dengan lockdown. Ya, ini konsepnya ini yang diutarakan oleh Nabi begini. Lalu ada yang masih ingat social distancing, physical distancing, itu sudah ada. Itu pemikirannya siapa? Ya, Amr bin As. Hadisnya ada, ini saya cantumkan di sini. Sudah ada, tenang. Nanti teman-teman bisa dibagi itu. Ya, ada semua.
Ini konsepsinya begini, perdebatannya begini, diskusinya seperti ini. Dan yang paling menarik, apa yang terjadi setelah itu? Dan yang paling dahsyat lagi, ini yang paling dahsyat. Di suasana apa wabah itu muncul? Di suasana apa? Karena Nabi pun memberikan gambaran perkembangan generasi manusia itu nanti akan terjadi begini, begini, begini sampai berakhir kehidupan. Akhir kehidupan itu yang disebut dengan kiamat. Dan ada tanda-tandanya. Ada pertengahannya, ada gerbang pembukanya, ada kejadiannya sampai nanti puncaknya, sampai nanti berakhir kehidupan. Nah, kalau terjadi pandemi seperti wabah dan sebagainya, nanti ada juga kejadian menyertai itu. Di fase mana kita ada? Contoh, Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya sahih di Al-Bukhari. Satu kali nanti akan terjadi kerumitan dalam menemukan kebenaran dan kesalahan. Sehingga yang kebenaran sulit diungkap, bukan nggak tahu itu benar. Tahu, orang tahu itu benar, tapi sulit diungkap. Dan orang tahu itu salah, tapi rasanya kesulitan menetapkan itu sebagai sebuah kesalahan. Dan yang paling dahsyat, salah bisa benar, benar bisa salah. Padahal orang tahu itu mana yang benar, mana yang salah. Terjadi nggak? Halo? Dengan nama ta'aqubul khairi wasyarri. Saya sebutkan di sini, nanti ada hadisnya. Ya. Dan apalagi, munculnya orang-orang aneh, ya, dan dai-dai palsu. Ya, orang aneh itu begini, orang yang tidak punya kompetensi di bidang agama tapi bicara masalah agama. Ada banyak ya. Baik. Jadi semua berfatwa gitu. Yang kan nggak boleh mau praktek tuh nggak boleh harusnya kan. Dokter mata ngobatin mata kan, nggak boleh ngobatin jantung ya. Nah, ini saya kadang-kadang suka bingung Prof itu ya. Izin. Jadi kalau ekonomi, ekonom aja ini haknya itu. Ya, kalau masalah politik, politisi itu. Tapi kalau masalah agama, semua kasih fatwa. Yang ekonom, yang ini, yang itu. Semua bicara. Tapi yang dahsyat itu di hadis Muslim nanti. Hadis nomor 11, bab Muqaddimah, sampai dengan 12. Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, ya hadis sayati, ya zamanun. Di riwayat lain, unasun. Akan tiba satu masa, sekelompok orang, yuhaddithunakum. Hati-hati, akan memberikan kepada kalian materi-materi, atau beretorika, atau menyampaikan apapun. Tapi kalimatnya, bima lam tasma'uhu wala yasma'unahu aba'ukum, yang akan membuat kalian kaget, ya. Jangankan kalian, orang dulu pun yang dengar itu bisa ikutan kaget juga. Jadi Abu Jahal pun kalau dengar ikut kaget juga itu. Oke, saya tanya begini. Tapi menariknya begini, nanti di Quran kalau kita lihat ciri-cirinya, itu orang retorikanya cantik, kalimatnya menarik, logikanya bagus, sehingga seperti meyakinkan. Itu ada di Al-Baqarah ayat 204 nih. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Kadang-kadang katanya kata-katanya menarik dan dia pakai dalil, dipotong-potong ayat tuh. Enggak disempurnakan. Dia potong sini, potong situ, seakan memberikan pencerahan padahal sifatnya merusak. Dan itu paling bahaya. Ya, paling bahaya kata Quran. Nah, pernah dengar ini enggak? Pernah dengar? Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Pernah dengar itu enggak? Itu kalau Abu Jahal dengar itu dulu, itu bisa kaget juga tuh. Ya, karena sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah. Catat ya, sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah, itu mereka tidak pernah terfikir itu konsepsi apa yang disampaikan tadi. Ya, jadi saat kalah Abu Jahal. Kalah. Jadi saat rombongan orang-orang delegasi Quraisy itu yang belum beriman, saya selalu katakan belum beriman sehingga punya harapan ya saudara kita itu bisa beriman ya. Datang kepada Nabi, ya malam-malam mengatakan begini, Muhammad SAW, kita nggak usah berselisih lah, nggak usah ribut ya. Sudah begini saja, kita damai, saling toleran aja. Nanti malam ini kami nyembah Tuhanmu, kan? Besok kamu nyembah Tuhan kita. Tapi lihat kalimatnya, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini membuat kita berselisih. Udah, malam ini kami nyembah Tuhanmu, besok kau nyembah Tuhan kita. Jadi jahiliyah pun masih menetapkan kita beda. Ya. Dan mengakui ada perbedaan dalam keyakinan. Makanya nanti turun ayat surah Al-Kafirun itu, ya. Al-Kafirun qul ya ayyuhal kafirun, viralkan kepada orang-orang yang masih menutup diri. Itu sopan kalimat Quran itu. Makanya Abu Jahal dan kawan-kawan itu nggak marah disebut kafir. Ya, nggak marah. Ya, kafir itu dari kata kafara. Orang Inggris menyerap dengan cover. Cover itu dari bahasa Arab. Dari sukar dari bahasa Arab, sugar. Gula itu dari bahasa Arab. Nah, cover itu dari bahasa Arab, kafara. Kafara itu sesuatu yang menutup sehingga isinya nggak kelihatan. Ada cover buku, dalamnya nggak kelihatan. Orang yang menutup diri
sehingga belum mau menerima sesuatu masuk ke dalam dirinya, namanya kafir. Jamaknya kafirun. Makanya kalau diterjemahkan halus sekali. Islam tuh lembut gitu. Maaf ya, Fir'aun itu se-Fir'aun-Fir'aunnya. Tolong catat ya. Fir'aun itu se-Fir'aun-Fir'aunnya. Saya katakan se-Fir'aun-Fir'aunnya karena hobinya bunuh orang. Al-Baqarah 49. Ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Orang sekarang paling tinggi ngaku nabi. Pernah malaikat ya, LA itu kan? Kalau nggak salah itu, minta izin pada gubernur yang dulu tuh mendaratkan malaikat Jibril di Monas kan? LA dan sampai meninggal. Ya, singkatnya selesai. Fir'aun ngaku nabi, ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Hobi bunuh orang. Sifat keras. Tapi se-Fir'aun-Fir'aunnya tetap kelembutan itu lahir. Allah menunjukkan keadilannya mengutus dua orang nabi sekaligus, Musa dan Harun. Quran surah 20, legasi tertinggi yang menjadi contoh bagi kita para dai, ayat 43 sampai 44. Tadi kan kalimatnya, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah ke Firaun untuk mengingatkan dia yang mulai menyimpang dari kewenangannya. Jadi Musa dan Harun itu ditugaskan bukan untuk menurunkan Firaun dari status raja, tapi meluruskan kewenangannya yang mulai berbelok, ya, menggunakan kedudukannya untuk sesuatu yang tidak tepat, bantu dia untuk kembali. Tapi caranya, faqula lahu qawlan layyina. Ingatkan dia dengan penuh kelembutan. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, supaya dia dengan kelembutan itu mungkin akan ada kesadaran. Cuma sayang, kerasnya memang tetap dipertahankan. Nah, saya mau kembali ke ayat tadi. Itu begitu indahnya bahasa Quran. Katakan Muhammad pada orang-orang yang masih menutup diri dari apa yang kau sampaikan kepada mereka dan belum mau dengar. Ya kan? La a'budu ma ta'budun. Kalau ingin toleran dalam masalah akidah, ada toleransi tertinggi, namanya zero tolerance. Sampai ke ujung ayatnya, lakum dinukum. Udah gini aja, memang gak usah ribut. Cuma konsepnya jangan disalahgunakan. Kamu yang punya keyakinan, silahkan dengan keyakinanmu. Kami dengan keyakinan kami. Disitulah kita toleran, jangan saling masuk, jangan saling mencampuri. Penghormatan itu menjadikan semua bisa meyakini dan mengamalkan apa yang diyakini tanpa harus mengganggu dan ikut-ikutan ke tempat itu. Jadi kalau adzan di masjid aja, sholawatan di masjid aja, jangan pindah ke tempat lain gitu.